Iya, Pak. Baik, kita akan sama-sama untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Kita bahas terkait stroke. Mohon kelompok 1 siapkan materi dan moderator untuk pertanyaan dan nanti diskusi, dan tulis mencatat pertanyaan serta jawaban dari kelompok 1 untuk disalin ke Edlink. Saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasi pagi ini. Udah kelihatan belum? Udah. Udah. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai stroke. Kepada pemapar, dipersilakan. Baiklah. Stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan syaraf atau defisit neurologis akibat terhambatnya aliran darah ke otak. Menurut Sukandar dan kawan-kawan 2013, stroke adalah penurunan sistem syaraf utama secara tiba-tiba yang berlangsung selama 24 jam dan diperkirakan berasal dari pembuluh darah. Serangan iskemia sementara atau transient ischemic attack, TIAS, adalah iskemia sistem syaraf utama menurun selama kurang dari 24 jam dan biasanya kurang dari 30 menit. Kemudian klasifikasi stroke. Stroke terbagi atas dua, yaitu iskemik dan hemorrhagic. Iskemik terbagi tiga, disebabkan karena TIA, transient ischemic attack, atau ketika aliran darah ke bagian otak berhenti untuk waktu yang singkat. Ia dapat meniru gejala seperti stroke, dan tanda peringatan serius bahwa stroke mungkin terjadi di masa depan dan tidak boleh diabaikan. Yang kedua, trombosis cerebri, atau stroke emboli, yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang tersangkut menuju otak. Kemudian emboli cerebri atau stroke emboli. Yang tadi trombosis cerebri atau stroke trombotik, bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Kemudian stroke hemorrhagic, yang dimana dia terbagi atas dua, yaitu pendarahan intracerebral yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati, sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebabnya juga tersering adalah hipertensi. Yang kedua yaitu subarachnoid, atau pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebabnya bisa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Untuk stroke iskemik sendiri, yaitu gangguan fungsi otak yang terjadi secara tiba-tiba yang disebabkan oleh penurunan aliran oksigen akibat penyempitan atau penyumbatan arteri ke otak sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan darah dan oksigen di jaringan otak yang dapat mematikan sel-sel saraf. Nah, untuk stroke hemorrhagic sendiri yaitu pendarahan ke dalam jaringan otak yang disebut hemorrhagia intracerebrum atau hematom intracerebrum atau ke dalam ruang subarachnoid, yaitu ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak yang disebut hemorrhagia subarachnoid. Untuk patofisiologi sendiri, stroke iskemik dan hemorrhagic. Nah, stroke iskemik ini disebabkan oleh trombus. Nah, trombus itu merupakan kebuntuan yang terjadi pada pembuluh darah di otak. Nah, trombus itu dapat disebabkan karena arteriosklerosis.
Seperti yang kita ketahui, arteriosklerosis itu adalah penumpukan plak lemak atau dari kolesterol di pembuluh darah di otak. Jadi, apabila pembuluh darah di otak itu mengalami arteriosklerosis, maka suatu saat plak tersebut akan menebal dan akhirnya dapat membuntu jalannya aliran darah. Nah, hal tersebut dapat memicu terjadinya iskemik dan kematian sel otak karena kekurangan asupan oksigen dan nutrisi. Selanjutnya, selain trombus, stroke iskemik juga dapat disebabkan karena emboli. Nah, emboli itu sendiri yaitu merupakan pecahan klot yang berasal dari luar otak, namun dapat membuat pembuluh darah di otak itu membuntu. Biasanya, emboli terjadi pada pasien-pasien yang mengidap penyakit jantung, misalnya AF. Nah, pada pasien AF ini, klot dapat terjadi di bilik atau ventrikel jantung. Nah, jadi ketika jantung itu memompah darah, maka klot itu bisa ikut aliran darah. Apabila ukuran klot itu lebih kecil daripada aliran darah, maka klot tersebut akan mengalir bersama dengan darah. Namun, apabila klot tersebut itu lebih besar daripada pembuluh darah, maka otomatis klot itu akan membuat aliran darah itu membuntu. Apabila hal tersebut terjadi di pembuluh darah di otak, maka klot tadi dapat membuat aliran darah ke sel otak itu membuntu dan akan mengakibatkan kematian sel otak karena kekurangan oksigen dan asupan nutrisi. Nah, tadi penyebab stroke iskemik itu kan ada dua, yaitu emboli dan trombus. Selanjutnya, patofisiologi dari stroke hemorrhagic. Nah, stroke hemorrhagic itu sendiri yaitu adanya pendarahan di otak. Terjadinya pendarahan di otak itu karena adanya pembuluh darah reptur. Nah, salah satu penyebab dari pembuluh darah dapat terjadi reptur yaitu karena hipertensi. Jadi, pada pasien hipertensi perlu diwaspadai adanya stroke hemorrhagic. Selanjutnya, faktor risiko. Nah, faktor risiko itu ada yang bisa dikendalikan, ada potensi yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Nah, yang bisa dikendalikan yaitu hipertensi, penyakit jantung, fibrilasi atrium, endokarditis, stenosis mitralis, impak jantung, merokok, anemia, sel sabit, transient ischemic attack atau TIA, stenosis, karotis, asimptomatik. Nah, terus potensi yang bisa dikendalikan yaitu diabetes mellitus, hiperhomocystenemia, terus hipertrofi ventrikel kiri. Nah, yang tidak bisa dikendalikan yaitu umur, jenis kelamin, herediter, ras dan etnis, dan geografi. Selanjutnya, tanda dan gejala. Untuk stroke ringan yaitu adanya gangguan atau sakit kepala yang datang secara tiba-tiba. Bicara tidak jelas, gangguan dan muncul rasa berat di bagian tengkuk. Penglihatan kabur, lemah fisik, dan kehilangan keseimbangan. Lengan dan kaki kanan tidak bertenaga dan kesemutan. Selanjutnya, stroke berat, yaitu sebagian dari gejala-gejala yang terjadi di stroke ringan atau seluruhnya. Terjadinya kelumpuhan, kehilangan kesadaran total, mengeluarkan urin dan kotoran tak terkontrol. Bicara tidak jelas dan penderita itu mengalami perubahan perilaku. Kembali ke sifat anak kecil dengan menunjukkan tidak terkontrolnya emosi, seperti marah, menangis, dan mudah tersinggung. Kadang-kadang terjadi kelumpuhan di bagian rahang seperti sebelah mulut tertarik, sehingga susah untuk menelan. Selanjutnya, penata laksanaan terapi. Yang pertama, stroke iskemik, pengobatannya alteplase, aspirin, clopidogrel, tiklopidin, dan warfarin. Kedua, stroke pendarahan, pengobatannya nimupidin. Dari semua stroke iskemik dan stroke pendarahan, pengobatannya heparin untuk profilaksis. Tujuan terapi menurut Skandar 2013, tujuan dari pengobatan stroke adalah yang pertama mengurangi luka sistem saraf yang sedang berlangsung dan menurunkan kematian dan cacat jangka panjang. Yang kedua, mencegah komplikasi sekunder untuk imobilitas dan disfungsi sistem saraf. Yang ketiga, mencegah berulangnya stroke. Terapi non-farmakologi, pembedahan atau surgical intervention. Contoh pembedahannya adalah carotid endarterectomy dan carotid stenting. Yang kedua, pembedahan hanya efektif bila lokasi perdarahannya dekat dengan permukaan otak.
Untuk terapi farmakologi ada stroke iskemik dan stroke hemorrhagic, di mana stroke iskemik untuk terapinya terdapat menjadi 3, yaitu terapi trombolitik yang menggunakan antiplase streptokinase. Untuk terapi antiplatelet sendiri digunakan aspirin dan clopidogrel. Untuk terapi antikoagulan digunakan warfarin, heparin, exonoparin. Untuk stroke hemorrhagic digunakan nimodipin, infus mannitol, vitamin K, dan asam trenaxamat. Stroke iskemik untuk penggunaan antiplase dimulai dalam 4,5 jam onset gejala untuk mengurangi kecacatan dari stroke iskemik. Aspirin menggunakan efek antiplatelet dengan dosis 160 hingga 325 mg per hari dan sampai 48 jam setelah selesai. Antiplase juga mengurangi kematian dan kecacatan jangka panjang. Selain itu, clopidogrel sebagai agen lini pertama tambahan dalam pencegahan stroke sekunder. Untuk warfarin merupakan turunan kumarin yang sudah biasa diresepkan sebagai antikoagulan oral untuk mengobati atau mencegah penyakit-penyakit trombotik. Di antaranya myocardial infarction, ischemic stroke, virus thrombosis, heart valve replacement, and atrial fibrillation. Untuk stroke hemorrhagic, tidak ada strategi farmakologi standar untuk mengobati pendarahan intracerebral. Ikuti panduan medis untuk mengelola tekanan darah, peningkatan tekanan intrakranial, dan komplikasi medis lainnya pada pasien yang sakit akut di unit perawatan neurointensif. Penghambatan saluran kalsium atau CCB nimodipin 60 mg setiap 4 jam selama 21 hari bersama dengan pemeliharaan volume intravaskular dengan terapi prosesor dianjurkan untuk mengurangi insidensi dan keparahan defisit neurologis akibat iskemia yang tertunda. Untuk studi kasus, kita mendapatkan pasien MLS dengan keluhan lemas yang dirasakan di seluruh badan, pusing, kesulitan dalam berbicara, dan mengalami gangguan aktivitas. Pasien diketahui memiliki riwayat penyakit terdahulu berupa ADM tipe 2, hipertensi, post-stroke iskemik, dislipidemia, hiperurisemia, dan aritmia. Pasien berumur 63 tahun, di mana riwayat obat yang telah digunakan pasien adalah bisoprolol, amlodipin, CPG, metformin, pioglitason, diltiazem, dan allopurinol. Pasien MLS didiagnosa stroke iskemia. Untuk pengembangan klinis, teman-teman dapat lihat pada tabel di mana sesuai setiap harinya pasien mengalami keluhan pasien telah teratasi. Untuk data terapi farmakologi pasien, diberikan aspilet, vitamin B kompleks, amitriptyline, Novomix, glucobay, infus RL, injeksi sitikolin, simvastatin, gemfibrozil, allopurinol, amlodipin selama pasien diterapi di rumah sakit. Baik, untuk analisa metode SOAP, untuk subjektifnya pasien mengalami keluhan lemas yang dirasakan di seluruh badan, pusing, kesulitan dalam berbicara, dan mengalami gangguan aktivitas. Lanjut. Untuk tabel objektif, dari pemeriksaan tanda-tanda vital, pasien diperoleh pada tanggal 19 Januari 2015, tekanan darah pasien tinggi yaitu 200/130 mm merkuri hidrargyrum, namun tekanan darah pasien sudah mulai mengalami penurunan bertahap dari tanggal 20 Januari 2015. Lanjut. Pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan laboratorium, pasien tanggal 19 Januari 2015 diperoleh peningkatan nilai pada pemeriksaan gula darah puasa atau GDP yaitu sebesar 341 mg per dl, trigliserida 184 mg per dl, low density lipoprotein 189 mg per desiliter, asam urat 7,4 mg per dl, dan total 310 mg per dl. Namun pada pemeriksaan gula darah acak tanggal 22 Januari 2015 yang mana pemeriksaan GDA di bawah nilai normal yang merupakan tanda terjadinya hipoglikemia. Lanjut. Tabel asesmen atau penilaian. Obat aspilet 1 kali 80 mg sebagai antiplatelet. Permasalahan
atau dosis obat terlalu rendah. Obat vitamin B kompleks sebagai vitamin. Kemudian amitriptilin 1 kali 25 mg golongan TCA atau sebagai antidepresan. Novomig sebagai antidiabetik. Permasalahan yang sering muncul yaitu menyebabkan hipoglikemia. Kemudian glucobide 3 kali 50 mg sebagai antidiabetik menyebabkan hipoglikemia. Infus Ringer laktat sebagai cairan elektrolit. Kemudian injeksi sitikolin 3 kali 500 mg sebagai agent neuroprotector, simvastatin 1 kali 20 mg sebagai antidislipidemia. Permasalahan yang sering muncul yaitu interaksi dengan amlodipin. Kemudian allopurinol 3 kali 100 mg untuk hiperurisemia, amlodipin 10 mg sebagai antihipertensi. Permasalahan yang sering muncul yaitu interaksi dengan simvastatin. Berdasarkan tata laksana untuk stroke iskemik, dosis aspirin yang digunakan pada saat akut adalah aspirin dosis 325 mg per hari selama 48 jam. Asesmen interaksi simvastatin dengan gemfibrozil, kombinasi statin dan fibrat meningkatkan resiko miopati, terutama jika fibrat digunakan dengan statin dosis tinggi, atau statin dikombinasikan dengan gemfibrozil. Terjadinya rhabdomyolysis selama penggunaan simvastatin dengan gemfibrozil secara bersamaan. Asesmen interaksi simvastatin dengan amlodipin. Amlodipin meningkatkan konsentrasi dari simvastatin dan berpotensi meningkatkan resiko miopati atau rhabdomyolysis interaksi mayor, sehingga diganti dengan atorvastatin yang tidak berinteraksi dengan amlodipin. Untuk tabel plan atau rencana pemberian obat aspirin mulai dari 160 mg sampai 325 mg dimulai dari 24 sampai 48 jam sebagai antiplatelet pada stroke iskemik. Vitamin B kompleks sebagai vitamin, amitriptilin 1 kali 25 mg sebagai golongan TCA atau sebagai antidepresan, glucobide 3 kali 50 mg sebagai diabetik, infus RL sebagai cairan elektrolit, injeksi sitikolin 3 kali 50 mg sebagai agent neuroprotector, gemfibrozil 2 kali 600 mg sebagai antidislipidemia, allopurinol 3 kali 100 mg untuk hiperurisemia, diltiazem 240 mg per hari. Bila target tekanan darah tercapai, maka selanjutnya dosis diturunkan menjadi 120 mg per hari sebagai antihipertensi. Interaksi obat yang terjadi. Jika aspirin ditambahkan dengan clopidogrel, maka mekanismenya itu penggunaan bersama dapat meningkatkan perdarahan. Jenis interaksinya sinergis atau FD, levelnya minor, plannya monitor efek perdarahan. Kemudian warfarin ditambahkan dengan aspirin, penggunaan bersama dapat meningkatkan perdarahan. Sinergis, FD, minor, dan plannya monitor efek perdarahan. Aspirin, jika digabungkan dengan ginkgo biloba, dapat meningkatkan efek antikoagulasi. Interaksinya sinergis atau FD, levelnya minor, plannya monitor efek perdarahan. Clopidogrel jika ditambahkan dengan bupiron dapat meningkatkan efek bupiron, metabolisme FK, levelnya minor, plannya monitor ketat. Clopidogrel ditambahkan dengan selecoxib, mekanisme interaksinya dapat penggunaan bersama dapat saling meningkatkan efek masing-masing obat menyebabkan perdarahan. Jenis interaksinya sinergis atau FD, levelnya minor, plannya monitor efek perdarahan. Dipiridamol ditambahkan dengan obat golongan beta blocker dapat terjadi meningkatkan risiko brakikardia. Jenis interaksinya sinergis atau FD, levelnya minor, plannya monitor.
Sudah? Sudah selesai? Udah, Pak. Sudah. Baik. Silakan moderator lanjut. Iya, baik. Untuk teman-teman dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok kami. Masing-masing 5 pertanyaan. Ya, silakan jika ada yang bertanya. Nanti pertanyaan dicatat oleh moderator tulis. Sambil menunggu jawaban kelompok, saya akan memaparkan kembali terkait stroke iskemik dan hemoragik. Jadi diberikan kesempatan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Silakan. Kak, mau nanya dong. ingin bertanya. Kak, saya Iya, boleh siapa nanya? tadi? Fitria. Ya. Kak, apakah ada hubungannya antara trauma kepala dengan stroke hemoragik? Kalau ada, bisa dijelaskan nggak, Kak? Oke. Lagi. Nawira, bertanya? Iya, saya ingin bertanya. Apakah anak-anak dapat menderita stroke dan bagaimana gejala yang perlu kita ketahui pada anak-anak itu? Oke, ada lagi? Saya mau bertanya, boleh? Saya mau Oh bertanya. iya, Kak. Silakan. Bagaimana cara penanganan pertama yang diberikan untuk stroke yang datang secara tiba-tiba? Apakah diberikan obat? Seandainya diberikan obat apa yang pertama kali kita berikan? Udah itu aja, Kak. Terima kasih. Ya, Kak, mau ada lagi? bertanya. Saya mau bertanya, Kak. Kak. Genta? Kak mau nanya, kalau misalkan tumor tuh bisa menyebabkan stroke nggak? Misalkan bisa, bagaimana prosesnya gitu? Dari tumor menjadi stroke. Mau tanya juga. Iya, Ayah, silakan. Kalau kan tadi dijelasin kalau misalnya stroke itu terjadi 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit, itu nanti apa yang bakal terjadi, terus kalau lebih dari 24 jam, 30 sampai 24 jam kan. Nah, kalau lebih dari 24 jam apa yang akan terjadi? Terus bagaimana kita cara mengatasinya gitu. Oke. Sudah Oke, berapa saya tutup pertanyaan? sesi pertanyaan. Udah 5, Pak. Baik, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mencari jawaban dan berdiskusi antar kelompok sambil menunggu kelompok 1 untuk memaparkan hasil pertanyaan yang akan dijawab. Mari kita sama-sama berdiskusi kembali terkait stroke hemoragik dan stroke iskemik. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1 bahwa stroke itu penyakit gangguan fungsional yang ada di otak, di mana terjadi kelumpuhan, defisit neuro. Apa sebabnya? Akibat adanya aliran darah yang ke otak itu terganggu. Jadi, pusat dari metabolisme aliran sirkulasi darah yang menuju ke otak itu terhambat sehingga menyebabkan stroke. Jadi, stroke ini berada di susunan saraf pusat. Fungsi otak terganggu
keseimbangan otak terganggu. Makanya kalau stroke itu ada yang stroke sebelah kanan yang diserang fungsi otak sebelah kiri, ya. Fungsi otak sebelah kanan, hasilnya stroke-nya yang sebelah kiri. Nah, itu biasanya stroke ini terjadi karena juga faktor-faktor pencetus yang lain. Misalkan hipertensi, misalkan adanya penyakit-penyakit komorbid lain. Ya, semuanya diperkirakan berasal dari pembuluh darah yang ada di otak ini terganggu secara tiba-tiba. Serangan iskemi yang bisa sementara ataupun serangan iskemi yang sistem sarafnya menurun selama kurang dari 24 jam dan biasanya kurang dari 30 menit serangannya. Nah, itu jadi terjadi penurunan dalam waktu 30 menit sampai 24 jam. Dibagi menjadi dua, Anda harus bisa membagi dan menjelaskan kalau ditanya stroke itu ada berapa tipe? Ada dua. Saya sampaikan hanya tinggal antara pengertian iskemi dan hemoragi. Apa yang dimaksud dengan iskemi? Anda harus tahu. Itu sumbatan. Kalau hemoragi terjadinya perdarahan. Jadi kalau stroke-nya itu akibat plak, akibat adanya aliran darah tangguh, atau akibat adanya hiperlipidemia, dislipidemia, dan lain-lain, itu iskemi. Tapi kalau akibat pendarahan, traumatik jatuh, misalkan dia punya hipertensi, terus dia punya trauma jatuh, terus terjadi pendarahan di otak, nah itu yang namanya stroke hemoragik. Mudah, karena kita cuma mengenal dua macam tipe stroke. Tipe yang iskemik dan tipe yang hemoragik. Yang iskemik sendiri dibagi menjadi emboli atau adanya bekuan darah dan trombotik. Yang emboli ini bekuan darahnya itu atau plak terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar. Ya, ini yang nantinya akan ke otak. Kalau yang trombotik itu bekuan darah atau disebutnya juga plak ya, itu terbentuknya di dalam pembuluh arteri ya yang mensuplai darah ke otak. Jadi kalau yang emboli sama trombotik kita bisa bedakan kepingan darah, dan kalau trombotik ini yang plaknya itu terbentuknya di pembuluh arteri. Kalau yang emboli di jantung, yang arteri besarnya. Itu jadi perbedaan emboli dan trombotik. Kan tahu sendiri kalau emboli itu terjadi ya. Kalau orang mau nyuntik hindari terjadinya emboli, suka dengar begitu. Makanya suka dibuang dulu tuh kalau misalkan kita mau nyuntik di injeksi terus ada udara-udara. Nah, itu dibuang dulu. Kenapa? Takut terjadi emboli. Nanti udara tersebut akan masuk berakibat fatal ke jantung darahnya karena ada oksigen yang terbentuk di dalam cairan atau injeksi tersebut yang bisa mengalir ke dalam jantung, itu berbahaya ya. Lalu stroke hemoragik atau stroke yang berdarah. Yang tadi saya sampaikan, kalau yang iskemik sumbatan, kalau yang stroke hemoragik yang berdarah itu ada dua. Anda bisa lihat, sampaikan bahwa stroke hemoragik ada intraserebral dan konoid, di mana kalau yang perdarahan akibat adanya traumatik atau tekanan darah yang sangat kuat mengakibatkan pembuluh darah yang pecah, itu
diakibatkan karena intracerebral, di mana pembuluh darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel di dalam otak itu tidak berfungsi, sehingga kerja otaknya berhenti. Ini saya tadi sampaikan, kalau hemoragik itu biasanya hipertensi. Kenapa? Karena hipertensi itu tekanan darah yang tinggi, menyebabkan jika tekanan itu sangat kuat, bisa menyebabkan darah pecah. Nah, kalau yang subarachnoid, ini permukaan otak, berdekatan di permukaan otak dan darahnya itu di antara otak dan tulang tengkorak di belakang ya. Ini bisa penyebabnya berbeda, tergantung dari kondisi apa penyebab traumatiknya. Ya, hanya orang hipertensi itu dikhawatirkan jika dia jatuh, itu trauma di kepala sangat rentan. Sebab kenapa? Itu tadi bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang meledak. Kadang misalkan ada kasus mandi, setelah itu tidak sadarkan diri, setelah jatuh ditolong, ada yang tertolong, tidak tertolong meninggal, kalau tertolong lumpuh atau kena serangan stroke. Nah, stroke hemoragik dan stroke iskemik ini penanganannya berbeda. Bisa dilihat nanti dari terapinya. Ada juga yang menggunakan operasi, ya penanganannya itu. Nah, untuk stroke sendiri kita bisa lihat di terapi yang dilakukan untuk hemoragik, bisa nanti kita lihat bersama di kasus. Nah, untuk faktor resikonya yang bisa dikendalikan hipertensi. Kenapa? Kita bisa lakukan dengan memberikan obat-obatan anti hipertensi. Penyakit jantung pun diberikan obat-obatan kardiovaskular. Dan merokok bisa dihindari dengan stop atau berhenti merokok ya. Infak jantung, anemia, TIA, dan stenosis karisis asimptomatik. Yang bisa potensial dikendalikan juga contohnya diabetes, terus hiperhomosisteinemia dan hipertrofi ventrikel. Ini biasanya kalau diabetes, penggunaan insulin tergantung tipe diabetesnya. Kita kembali lagi ke materi sebelumnya. Diabetes tipe 1 apa tipe 2. Kalau yang nggak bisa dikendalikan ya faktor resiko usia. Kalau usia udah rentan. Tapi ingat, semakin ke sini, risiko stroke itu justru semakin maju ya, usianya bisa dulu kan usia geriatrik, sekarang usia produktif sudah ada yang kena stroke. Jenis kelamin juga tidak bisa dirubah. Risiko yang lebih banyak bisa dilihat nanti. Biasanya stroke itu lebih menyerang pria atau wanita. Ya, ras dan faktor geografis. Nah, ini nanti bisa Anda lakukan untuk melihat faktor-faktor tadi apakah terbukti di dalam studi kasus. Kalau tanda dan gejala Anda juga sudah bisa lihat. Kalau yang stroke ringan masih bisa dikendalikan. Biasanya kalau stroke ringan ini kemungkinan sembuhnya juga ada dengan melakukan terapi sensorik ya, untuk fisioterapis, melatih motorik dan lain-lain. Nah, stroke ringan itu kalau sekarang kita istilahnya melihat orang stroke atau tidak itu dengan mimik muka yang bicara agak pelok ya, nggak jelas karena mulutnya itu sarafnya terkena, agak susah untuk melakukan komunikasi. Terus juga pengaruh dengan panca indera, terutama mata. Tadi mulut untuk bicara, mata untuk melihat, itu pun terganggu, kabur. Kenapa? Karena semuanya ada di otak, di susunan saraf pusat. Dan orang stroke juga itu sering merasa kesemutan. Why? Kenapa? Karena pembuluh darah yang melakukan sirkulasi darahnya terganggu. Makanya orang-orang yang stroke itu sering merasa pegal, tidak bertenaga, terus kesemutan, kebas-kebas. Sebab itu tadi
sirkulasi di dalam tubuhnya, sirkulasi darahnya tidak berjalan dengan baik. Nah, jika sudah stroke ringan dan tidak dilakukan pengobatan, kemungkinan stroke bisa menjadi stroke yang berat. Stroke yang berat ini, yang tadinya bagiannya cuma setengah, misalkan sisi kiri atau sisi kanan, tiba-tiba gejala stroke-nya menyerang keseluruhan. Kalau penyerang keseluruhan, biasanya disebut dengan lumpuh, karena tidak bisa melakukan aktivitas motorik. Benar-benar fungsi motorik di bagian kiri maupun kanan sudah terganggu dengan adanya stroke, mengakibatkan terjadinya kelumpuhan. Kehilangan kesadaran, ada yang disebut dengan koma. Dia tidak bisa melakukan aktivitas secara fisik, mendengar, melihat, berbicara pun sudah tidak bisa. Ya. Atau juga peloknya semakin parah. Biasanya orang-orang yang stroke ini kayak kembali ke anak kecil ya. Bisa menangis, kontrol hipersalivasinya juga tidak bisa dilakukan. Misalkan di mulutnya keluar cairan terus ya. Terus juga tadi saya sampaikan kembali ke sifat anak kecil, sering menangis, sering marah, sensitif, mudah tersinggung, karena keseimbangan otaknya terganggu. Dan juga kadang-kadang terjadi susah untuk mengkonsumsi makanan. Makanya kalau orang sudah stroke berat itu biasanya diberikan bantuan parenteral. Secara parenteral diberikan nutrisi. Biasanya orang-orang stroke itu malnutrisi ya, kekurangan asupan makanan maupun minuman dalam tubuh. Nah, untuk terapinya bisa dilihat tadi tujuannya apa? Terapi yang dilakukan yaitu dengan mengurangi trauma sistem saraf yang ada untuk menghindari terjadinya cacat permanen. Kalau orang sudah stroke itu sudah lumpuh, tidak ada motorik, maka fungsi motorik di dalam tubuhnya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Pasien hanya bisa berbaring. Terus terjadinya komplikasi penyakit-penyakit lain yang timbul karena terjadi imobilitas tadi, tidak ada pergerakan dan disfungsi sistem saraf. Lalu juga mencegah terjadinya serangan stroke, ya, serangan yang berulang, karena bisa jadi tambah parah atau menyebabkan juga kematian. Untuk penanganan stroke yang biasanya dilakukan selain menggunakan obat-obatan tadi, dilakukan juga tindakan operasi. Kenapa? Tindakan operasi ini biasanya untuk memperbaiki stroke hemoragik atau stroke iskemik nih jatuhnya ya. Stroke iskemik tadi kan disebut adanya gangguan penggumpalan atau pembekuan. Stroke hemoragik adanya bagaimana? Kalau hemoragik adanya pendarahan. Ya, jadi ini bisa dilakukan dengan non farmakologi. Non farmakologinya apa? Ya operasi, melakukan pembedahan. Di mana? Di lokasi pendarahan yang terjadi. Biasanya itu di dekat batang otak. Cuman ini resikonya lebih tinggi. Karena kenapa? Untuk operasi pembedahan ini harus melihat juga pasien dengan komorbid lain. Misalkan untuk pasien diabetes dilakukan pembedahan, apakah lukanya cepat sembuh. Untuk pasien hipertensi dilakukan pembedahan, apakah berbahaya dengan dilakukan operasi dengan tensi yang sangat tinggi. Nah, itu pertimbangannya banyak. Makanya jarang sekali dilakukan tindakan-tindakan non-farmakologi jika gejala klinis yang dialami oleh pasien belum mendukung untuk dilakukannya tindakan pembedahan. Nih, terapi farmakologi untuk stroke iskemik yang tadi akibat adanya penggumpalan biasanya di dislipidemia ya. Terapinya menggunakan trombolitik, antiplatelet, antikoagulan. Kalau untuk hemoragik
ini biasanya antikoagulan, anti pembekuan ya, pembekuan darah, vitamin K untuk menghindari terjadinya penggumpalan, kesulitan dalam pendarahan, sorry. Jadi banyak pendarahan bisa dihentikan dengan vitamin K. Karena kalau pendarahannya terus itu berbahaya, bisa terjadi kebutuhan darah dalam tubuhnya meningkat, tidak terjadi pembekuan, terus mengalir ya, terus pecah pembuluh darahnya, terus menyerang sel-sel saraf lain. Asam tarneksamat juga sama untuk seperti vitamin K, infus, manitol, dan nimodipin termasuk untuk penanganan perdarahan yang terjadi pada hemoragik atau terjadinya trauma atau luka. Ini bisa dilihat juga bagaimana penanganan terapi untuk iskemik dan hemoragik. Kita coba bedah untuk studi kasus yang tadi memang bagus sekali itu ya, studi kasusnya, di mana studi kasus yang terjadi ini apotekernya benar-benar melakukan asesmen yang baik. Kenapa? Karena dari asesmen yang ada, itu studi kasus yang dilihat, pasien yang memiliki beberapa terapi yang diberikan oleh dokter, dilakukan asesmen dengan menggunakan penilaian farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik yang terjadi dikelompokkan kembali apakah termasuk yang minor atau termasuk yang major, terjadinya interaksi dari antar obat, apakah terjadi duplikasi, apakah terjadi efek yang tidak diharapkan, DRP, nah itu bagus. Ada beberapa obat yang dilakukan plan-nya diganti atau diberikan hanya satu jenis sebab terjadi duplikasi fungsi yang sama. Nah itu farmasi klinik seperti itu. Anda bandingkan tadi, asesmen dengan plan-nya terlihat, mana obat-obatan yang tidak dilanjutkan, mana obat-obatan yang dikurangi, dan mana obat-obatan yang diberikan terapinya untuk mengatur efek obat supaya tidak terjadi DRP. Ya. Ini studi kasusnya bisa dijadikan contoh ketika nanti kalian mendapatkan kasus pasien stroke complicated dengan terapi yang banyak obatnya, ini sudah polifarmasi ya. Karena obat-obat yang digunakan juga sangat banyak. Apalagi ini obat-obatnya satu sama lainnya ada interaksi. Jadi tolong Anda pelajari apa itu fungsi dari masing-masing obat dan interaksinya termasuk ke dalam farmakodinamik atau farmakokinetik. Kan sudah dipelajari ketika kita pertama kali kuliah ada interaksi obat. Kita sudah belajar ada yang namanya farmakodinamik, ada farmakokinetik. Terus juga ada yang sinergis, ada yang antagonis, ada yang potensial, adisi, dan lain-lain. Anda coba lihat. Terus apa yang akan dilakukan dengan asesmen yang dilakukan oleh Anda sebagai seorang apoteker, farmasi klinik, melihat kasus yang ada untuk bisa membuat plan dan diterima oleh sejawat dokter untuk mendapatkan terapi yang rasional. Oke, sampai sini silahkan jika nanti ada pertanyaan kembali, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Saya persilahkan, sudah jam 9, saya sudah berikan waktu 15 menit kepada kelompok 1. Kelompok 1 dipersilahkan. Silakan kelompok 1.
Oke, baik. Kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan nomor 1, dipersilakan untuk Nur Pratiwi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Kodari. Yang pertanyaannya adalah apa hubungan trauma kepala dan stroke hemoragik? Hemoragik jika ada jelaskan. Yang dimana yang kita ketahui kan stroke hemoragik adalah perdarahan dalam otak yang mungkin diakibatkan oleh kecacatan dalam pembuluh darah atau tekanan darah tinggi yang sangat tinggi. Kemudian hubungan antara trauma kepala dan stroke hemoragik ya ada. Karena stroke hemoragik itu bisa terjadi karena adanya trauma kepala, yang dimana trauma kepala itu adanya perdarahan di dalam kepala. Maka itu termasuk dalam stroke hemoragik, yang biasanya disebabkan karena iritasi otak pada bagian terjadinya perdarahan, juga perubahan ekstrim dalam tekanan darah dan diameter pembuluh darah, yang mungkin menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Stroke hemoragik juga bergerak dengan cepat dan bisa menyebabkan bahaya serius. Terima kasih. Ya, jadi stroke hemoragik intinya terjadi perdarahan. Tapi bukan semua perdarahan itu akan mengakibatkan stroke. Nah, tinggal kita lihat, stroke hemoragik ini traumatiknya terjadinya di mana? Yang pertama, kalau mengakibatkan pendarahan yang ada di susunan saraf pusat, terutama pendarahan yang menuju otak, misalkan cedera traumatik kepala, atau benturan, atau jatuh mengakibatkan adanya perdarahan, bukan karena tidak adanya trauma, atau bukan karena terjadinya kecelakaan atau jatuh, nah ini berarti kita harus lihat dulu, masuknya kemana. Kalau tidak ada perdarahan, tidak ada trauma, atau tidak ada jatuh, tapi tiba-tiba stroke, kemungkinan bukan hemoragik. Tapi kalau dia hemoragik, nanti dia akan dilihat di CT scan biasanya kepalanya ya, apakah terjadi perdarahan di dalam susunan saraf pusat, pembuluh darah menuju otak, nah itu bisa ketahuan. Jadi kalau seandainya terjadi perdarahan berarti itu termasuk dalam stroke hemoragik. Ya, oke, paham? Silakan dilanjutkan kembali kelompok 1. Oke, baik. Saya akan mencoba pertanyaan nomor 2 dari saudari Nawira. Itu apakah anak-anak dapat menderita stroke? Ya, anak-anak dapat menderita stroke. Ini bisa terjadi pada anak usia 1 bulan hingga 18 tahun. Dan untuk gejala yang perlu kita ketahui pada anak-anak yaitu wajah tampak tidak simetris atau sulit digerakkan, tungkai dan lengan lunglai, susah berbicara atau cadel, susah memahami ucapan orang lain, sakit kepala berat yang muncul tiba-tiba dan diikuti muntah dan mengantuk, salah satu sisi tubuh lemah atau lumpuh, salah satu atau kedua mata tidak bisa melihat, dan mengalami masalah penglihatan, seperti pandangan kabur dan pandangan ganda. Selanjutnya, tiba-tiba susah berjalan atau kehilangan keseimbangan tubuh, kejang, kesulitan menelan, hilang ingatan, suasana hati atau perilaku berubah tiba-tiba, dan yang terakhir hambatan tumbuh kembang. Ya. Cukup sekian. Baik, jadi sudah dijawab ya. Cuma ini jadi catatan bahwa stroke yang terjadi dan angka kejadiannya tidak sebanyak terjadi kepada orang dewasa, terutama faktor pencetusnya. Faktor pencetus itu sangat dominan sekali untuk terjadinya stroke. Untuk kasus yang terjadi pada anak, ini bisa terjadi karena adanya disfungsi dari fungsi tubuh, fungsi gerak yang ada saraf di dalam tubuhnya terganggu. Bukan karena pencetus lain. Misalkan tadi kurangnya motorik yang terjadi di dalam pergerakan mulut ya,
terus juga asimetrik, mukanya tidak sama, tidak sebanding. Itu terjadi jika serangan-serangan struknya dari tipikal untuk struk yang pada anak. Tapi kalau pada orang dewasa, struk pencetusnya itu justru karena hal-hal lain pencetusnya. Bisa jadi pola hidupnya, kurang olahraga, konsumsi makanan yang mengakibatkan terjadi dislipidemia, mengakibatkan terjadinya penumpukan plak, mengakibatkan terjadinya kolesterol tinggi di dalam tubuh, sehingga aliran darah terhambat masuk menuju otak, oksigen kurang. Nah, itu pola yang berbeda. Anak kecil nggak ada gara-gara makan kolesterol gitu ya. Itu fungsinya masih baik dibandingkan metabolisme orang-orang dewasa. Jadi stroke bawaan yang terjadi seperti ini, pencetusnya berbeda dengan stroke yang digolongkan untuk iskemik. Karena stroke iskemik ini biasanya pencetusnya itu yang tadi, terjadinya penumpukan plak, kebiasaan makan yang kurang bergizi, bisa juga merokok juga terjadi penumpukan plak nikotin di dalam tubuh kita. Ya, oke lanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana cara penanganan stroke tiba-tiba dan obatnya apa. Cara penanganan pertama pada stroke tiba-tiba yaitu jangan pindahkan si penderita, kemudian usahakan pasien berada dalam posisi nyaman. 3, berikan minum agar tidak dehidrasi. 4, ungkapkan kata-kata yang dapat menenangkan hati si penderita. Yang 5, hindari mitos menusuk jari penderita dengan jarum. Kemudian obatnya yaitu dapat diberikan obat-obat fibrinolitik atau pengencer darah, contohnya altaplase, di mana obat ini bekerja dengan cara mengaktifkan plasminogen untuk memecah fibrin pada gumpalan darah si penderita stroke. Terima kasih. Ya, jadi tadi penanganan pertama pada kasus yang terjadi jika kita berhadapan dengan pasien stroke. Sebab kenapa? Kadang kan pasien stroke ini tidak bisa kita duga ya, tidak bisa kita prediksi bahwa akan terjadi serangan stroke. Tiba-tiba kita tidak paham juga apa yang dirasa oleh si penderita. Sementara penderita merasa tidak punya riwayat bahwa dia punya riwayat sebelumnya terjadi gangguan-gangguan motorik atau tanda-tanda misalkan kesemutan yang sebagian sering. Kalau bangun pagi itu biasanya kalau kita pada saat dilakukan pemeriksaan awal ditanya oleh tenaga medis, apakah bangun pagi ada kesemutan? Apakah kesemutannya rutin? Hanya di pagi saja? Nah, itu biasa ditanya. Kalau misalkan rutin di pagi saja dan sering, kemungkinan ini harus diberikan tindak lanjut. Diberikan obat-obatan yang menghindari terjadinya penggumpalan darah tadi. Sebab kesemutan itu akibat adanya sirkulasi darah yang terganggu. Nah, untuk kasus penyakit stroke yang datang secara tiba-tiba dan menyerang si pasien, tindakan tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 itu bisa kita implementasikan. Hanya saja penanganan itu juga kita harus lihat stroke yang kita tangani ini, stroke yang seperti apa, ringan atau sedang. Karena bisa saja orang yang terkena stroke tidak harus ringan, bisa langsung stroke yang berat. Misalkan kasus pasien yang traumatik ya, jatuh cedera kepala, tidak mungkin kita melakukan tindakan penolongan pertama yang menghandle stroke ringan. Itu harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat untuk penanganan yang lebih lanjut supaya
tidak menjalar kemana-mana, pembuluh darah yang pecahnya tidak semakin parah, dan penanganan-penanganan lain yang dilakukan oleh medis membantu meminimalisir terjadinya pecah pembuluh darah yang semakin luas. Ya, lanjut kelompok 1. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari Genta ya. Apa tumor itu bisa menyebabkan stroke? Nah, tumor itu dapat bisa menyebabkan stroke. Nah, karena stroke hemorrhagic itu atau stroke pendarahan itu kan disebabkan oleh pendarahan dari otak. Tetapi gejalanya itu berbeda dari gejala stroke pada umumnya. Nah, kalau stroke itu disebabkan oleh penyumbatan aliran darah ke bagian dalam otak yang berdampak itu pada gejalanya itu muncul secara tiba-tiba. Nah, kalau tumor sendiri itu massa yang tumbuh kan relatif secara perlahan ke dalam jaringan otak, sehingga gejalanya yang muncul itu secara perlahan. Begitu. Oke, jadi yang dipertanyakan ini tumor otak ya, bukan tumor-tumor lain atau gimana? Tumor, maksudnya stroke bisa menyebabkan tumor apa aja gitu, Pak? Maksudnya ini dibalik, tumor bisa menyebabkan stroke, atau stroke bisa menyebabkan tumor atau gimana? Stroke menyebabkan tumor, Pak. Tadi jawaban satu udah. Bukannya tadi pertanyaannya tumor bisa menyebabkan stroke? Oh iya, tumor menyebabkan stroke, lupa. Nah, jadi Genta mungkin apa korelasinya tumor otak bisa menyebabkan stroke, itu lebih tepat. Iya, Pak, gitu. Ya, kelompok 1 menjawabnya saya lihatnya seperti itu. Benar nggak? Benar, Pak. Ya, jadi kan tumor otak itu kemungkinan besar bisa menyebabkan stroke. Cuma ya gejalanya berbeda dari gejala stroke pada umumnya. Karena kan memang yang paling prinsip adalah stroke terjadi adanya penyumbatan aliran darah yang mengakibatkan terjadinya disfungsi dari otak. Tumor sendiri kan kita tahu bahwa tumor itu massa yang tumbuh relatif secara perlahan di dalam jaringan. Jadi dari kecil sampai menjadi besar, sehingga dia akan menyebabkan timbulnya gangguan sirkulasi aliran darah kepada otak karena adanya jaringan-jaringan tadi. Nah, sebabnya juga tumor otak ini akan mengakibatkan pendarahan yang terjadi di daerah sekitar otak. Makanya disebutkan dengan stroke yang hemorragik. Kenapa? Karena stroke ini stroke yang terjadi akibat adanya pendarahan. Nah, ya gitu. Jadi tumor otak ini kan juga cenderungnya ada macam-macam ya. Ada yang jinak, ada yang ganas, tergantung nanti apakah tumor tersebut terjadi metastasis atau metastasis itu penyebaran yang signifikan, dia sampai area ruang lingkup tumornya itu semakin besar. Nah, itu nantinya itu akan justru lebih parah lagi. Sebab kenapa? Akibat dari adanya metastase ini atau perkembangan tumor yang semakin parah dari jinak menjadi tumor ganas, nah, itu akan mengganggu aliran darah ke otak, mengakibatkan tekanan dan terjadinya pendarahan. Sehingga tumor otak ini juga sangat rentan sekali mengakibatkan terjadinya stroke hemorragik. Ya, seperti itu penjelasannya, Genta. Oke. Ya, silakan kelompok 1. Baik, untuk pertanyaan nomor 5 dari Saudari Ayas mengenai stroke yang terjadi lebih dari 24 jam. Jawaban kami adalah keadaan pasien dapat memburuk dan terjadi penyempitan atau pecahnya pembuluh darah yang akhirnya nanti yang terakhir yang paling parah adalah kecacatan permanen yang akan dialami oleh pasien. Untuk cara mengatasinya sendiri, ketika pasien telah mengalami gejala
Diharapkan keluarga segera mengantarkan pasien ke instalasi gawat darurat untuk mendapatkan terapi dari para medis yang ahli. Sekian. Ya, itu yang tadi sudah saya singgung. Penanganan kasus stroke harus kita lihat. Stroke yang termasuk stroke apa hemoragik, apa iskemik, lalu juga termasuk stroke ringan atau stroke berat, ini penanganannya berbeda. Sebab jangan sampai stroke ini bisa melewati batas waktu yang tadi disampaikan, akan menambah parah penyakitnya dan mengancam jiwa seseorang. Kalau pembuluh darah pecah itu kalau tidak ditangani dengan segera, itu bisa mengakibatkan kecacatan permanen, bahkan sampai kematian. Jadi kalau semakin cepat ditolong, semakin baik. Kita meminimalisir terjadinya pendarahan yang lebih banyak. Coba kelompok 1, saya minta lihat di studi kasus terkait asesmennya. Boleh ditampilkan? Asesmennya. Nah, ini. Kita perhatikan obat-obatan yang diberikan itu fungsinya banyak sekali ya. Ada untuk antiplateletnya, vitamin B kompleks kenapa diberikan? Karena untuk memperbaiki syaraf ya, memperbaiki terjadinya kesemutan atau sirkulasi darah yang terhambat di dalam sirkulasi darah tersebut mengakibatkan terjadinya kebas ataupun pegal ataupun kesemutan. Nah, amitriptilin, Anda tahu sendiri amitriptilin itu obat-obat psikotropika golongan TCA. Nah, terus ini pasien berarti komorbid diabetes ya. Ada obat anti diabetesnya ya. Selain dia komorbidnya ada diabetes dan cairan elektrolit infus RL ini juga diberikan untuk nutrisinya kekurangan cairan elektrolit di dalam tubuhnya. Terus simvastatin, dislipidemia juga. Ingat lihat di sini ada 2 jenis obat anti dislipidemia dan 2 jenis obat anti diabetes. Nah, kita lihat asesmennya seperti apa. Lalu juga terjadi asam urat ternyata pasiennya di mana terjadi hiperurisemia yang kita lihat dari hasil objektif pemeriksaan laboratorium yang ada. Lalu juga diberikan obat antihipertensi. Antihipertensi yang diberikan ini ternyata amlodipin ya, di mana amlodipin ada interaksinya dengan golongan-golongan statin. Bagaimana cara penanganannya? Lanjut slide-nya. Nah, berdasarkan tata laksana, ini kita harus belajar bersama di sini. Berdasarkan dengan tata laksana, di mana terjadi interaksi antara simvastatin dengan gemfibrozil. Ini kan sama-sama obat antidislipidemia. Statin dan fibrat meningkatkan risiko miopati. Miopati ini sakit otot ya, menyebabkan pegel ya, kayak gimana ya, otot lah miopati itu. Terutama jika fibrat digunakan dengan statin yang dosis tinggi atau dikombinasikan. Jadi kalau pemberiannya diberikan bersama statin dan golongan fibrat ini, malah terjadinya ini risiko miopati atau rhabdomyolisis selama penggunaan simvastatin dengan gemfibrozil. Ini hasil asesmen Anda sebagai seorang apoteker. Sebab yang diberikan oleh dokter ada 2 obat antidislipidemia yang diberikan untuk pasien tersebut. Lalu juga ada interaksi karena pasien diberikan juga antihipertensi, yang diberikan ini amlodipin
Amlodipin ini juga punya interaksi dengan golongan statin. Yang diberikan dalam studi kasus ini adalah obat simvastatin, dan ini bisa meningkatkan konsentrasi. Saya pernah menyinggung ini sebelumnya. Ada kasus yang pada saat hipertensi ya, kemarin belajar, minta tolong dicarikan interaksi simvastatin dengan amlodipin seperti apa. Ternyata dapat meningkatkan konsentrasi dari simvastatin dan berpotensi meningkatkan risiko sama yang tadi ya, adanya miopati, sakit otot ya, rhabdomyolysis, sehingga diganti dengan golongan statin yang lain yang tidak berinteraksi dengan amlodipin. Nah, jadi terjawab juga kenapa sebelumnya pakai simvastatin di stop, kok diganti atorvastatin. Ternyata atorvastatinnya ini punya interaksi yang tidak begitu berbahaya, bukan berbahaya, tidak begitu merugikan dibandingkan dengan simvastatin jika diberikan dengan amlodipin. Tapi sebenarnya pemberian amlodipin dan simvastatin masih bisa diakali dengan pemberian waktu minum yang berbeda. Karena kan simvastatin diberikan malam hari, amlodipin diberikan pagi hari. Jadi masih bisa tidak diberikan secara bersamaan. Kalau diberikan bersamaan, ini akan meningkatkan ini konsentrasi, dan simvastatin berisiko terjadi miopati. Nah, makanya kan kalau kalian nanti kalau turun di farmasi klinik, sampaikan supaya pemberian obat statin, antidislipidemia dengan obat-obat anti hipertensi, itu jangan diberikan dengan waktu yang bersamaan. Lanjut, slide lanjut. Nah, plannya bisa kelihatan tidak? Ada beberapa obat yang dihilangkan. 2 obat anti diabetes jadi 1. 2 obat anti dislipidemia jadi 1. Benar nggak? Kelompok 1. Yang hilang apa? Yang hilang apa? Novomix untuk diabetes, Pak. Terus? Sama simvastatin, Pak. Iya. Nah, tadi kan disinggung, kalau seandainya mau diberikan bersamaan, simvastatinnya diganti saja dengan atorvastatin ya. Tapi tidak dimasukkan ke dalam plan ya. Jadi tetap dipakai gemfibrozil gitu kan? Iya, Pak. Ya kan? Artinya mengambil satu choice untuk penanganan dislipidemianya, statin tidak digunakan. Cuma catatan, jika statin yang dipilih adalah, jika antidislipidemia yang diambil adalah golongan statin, bukan fibrat, maka sebaiknya statin yang diambil adalah atorvastatin, begitu maksudnya. Tapi kalau ternyata statin tidak dipakai, cukup diberikan obat antidislipidemianya gemfibrozil. Paham tidak? Boleh nggak di situ diganti obatnya gemfibrozil sama atorvastatin? Halo? Boleh tidak? Boleh, Pak. Boleh. Kenapa? Karena di situ dijelaskan di dalam hasil objektifnya bahwa kadar LDL pasien dan pemeriksaan dari kolesterolnya, LDL, HDL, dan trigliseridnya menunjukkan bahwa pasien menderita dislipidemia dikarenakan nilai batas ambang dari pemeriksaan LDL, HDL, dan trigliseridnya sangat tinggi. Makanya diberikan obat-obat antidislipidemia untuk menghindari terjadinya, lihat di sini, stroke iskemik. Kenapa? Iskemik ini punya ciri-ciri adanya gumpalan atau penghambatan sirkulasi darah. Makanya stroke yang dikhawatirkan itu terjadi iskemik, kuncinya adalah ini, adanya dislipidemia. Paham tidak di sini? Kalau udah dislipidemia, diberikannya obat-obatan
untuk stroke iskemik. Tapi lain ceritanya, kalau studi kasusnya pasien terjatuh, terjadi pendarahan, bukan digunakan obat-obat ini. Karena yang terjadi bukan stroke iskemik, tapi yang terjadi adalah stroke hemoragik. Makanya ditambahkan untuk menghindari terjadinya pendarahan lebih lanjut, diberikan asam tranexamat, transamin lah kalau kalian dengar. Diberikan menadion atau vitamin K injeksi, diberikan nimodipin untuk penghentian pendarahan tadi ya, untuk obat-obat stroke-nya. Nah, ini jadi kekhasan terapi yang diberikan untuk kasus stroke-nya, untuk studi kasus ini jelas-jelas adalah studi kasus stroke iskemik. Kalau studi kasus stroke hemoragik, berbeda ceritanya dan berbeda pula terapinya, bukan dengan terapi yang model ini. Dari sini ada yang dipertanyakan kembali, silakan, masih ada waktu. Kalau masih ada yang mau bertanya. Kelompok 1 sudah dicatat pertanyaan dan jawabannya? Sudah, Pak. Sudah. Nanti bisa tulis kembali untuk dimasukkan ke Edlink ya. Iya, Pak. Nah, oke, baik. Ada pertanyaan tidak? Bagaimana caranya kita bisa memberikan terapi awal? Itu juga harus jadi catatan. Karena terapi stroke ringan dengan terapi stroke berat itu sangat berbeda. Pasien-pasien komorbid terutama, kayak tadi di studi kasus yang ditampilkan, pasien komorbid diabetes. Berarti obat-obat penunjang diabetesnya juga harus kita lihat. Karena biasanya yang disebut dengan penyakit penyerta untuk kasus stroke itu semakin memperparah kondisi si pasien. Jadi biasanya kalau kasus, nah contohnya gini, pemasangan ring itu masuknya kemana? Stroke mana? Ada yang tahu tidak? Hemorrhagic, Pak. Iskemik. Iskemik, Pak. Iskemik. Iskemik, Pak. Ayo. Iskemik, Pak. Iskemik, Ayo. Pak. Mana? Iskemik, Iskemik, Pak. Kenapa? Karena plaknya terbentuknya dalam jantung. Iya, ya. Jadi emboli. Nah, kan Anda sudah tadi saya tekankan, bedanya iskemik dengan hemoragik itu apa? Jika ada kasus pasien operasi ring karena terjadi penyumbatan di dalam saluran darah menuju jantung ataupun saluran darah menuju otak terhambat oleh adanya plak. Nah, itu jelas sekali bahwa itu adalah stroke iskemik. Ya kan? Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mohon nanti tulis kelompok 1 merangkum kembali. Minggu depan kita akan bahas materi yang lain ya. Ada yang hafal tidak? PKPS-nya minggu depan apa? Ada yang ingat? Gimana? Saya sudah pernah nge-share. TB sama pneumonia. Ya, masa TB pneumonia coba dilihat. Yang saya pernah share mana? Ada yang pernah saya share? Kita lihat. Ya.
Untuk minggu depan, kelompok 4 sudah belum? Belum, Pak. Kelompok 4 ya. Kelompok 4, pneumonia dan TB. Siapkan untuk kasus pneumonia dan TB. Jadi minggu depan ini kita kuliah sebelum UTS ada proyek. Besok pertemuan ke-6 kita akan membahas pneumonia dan TB. Pertemuan ke-7-nya ada proyek melakukan konseling penyakit pneumonia dan TB. Nanti saya share ini. Saya share RPKPS-nya, kalian harus ini saya share di grup aja ya, farmasi klinik. Sebentar. Tolong dilihat. Nah, nanti saya inginnya sih dari sekarang aja dikerjainnya daripada kamu mengerjakannya waktunya pendek. Kan kelompok masih ada tuh. Kelompok ketua kelas kelompok kan masih ada ya? Sudah di ini ya, Tias. Masih, Pak. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok membuat proyek konseling penyakit pneumonia dan TB. Apa yang dilakukan pada saat melakukan konseling tersebut di ruang lingkup masyarakat, apa saja yang perlu dipersiapkan, dibuat dalam satu laporan. Misalkan, melakukan konseling terkait penyakit pneumonia dan TB di masyarakat dengan membuat kuesioner. Kuesionernya apa? Pertanyaan-pertanyaan terkait pneumonia dan TB. Dan nantinya hasilnya kuesioner tersebut disimpulkan bahwa ternyata dari sekian banyak pertanyaan yang dijawab, kebanyakan belum paham apa itu penyakit pneumonia dan TB dan bagaimana cara terapi yang baik untuk TB-nya, untuk penanganan pneumonia. Nanti hasil proyek tersebut akan di-upload di Edlink. Karena nanti saya akan buat tugas proyek di minggu ke-7, di pertemuan ke-7. Nah, salah satunya tugas proyek tersebut, saya minta adanya implementasi konseling pneumonia dan TB. Nanti masing-masing individu kelompok mengupload hasil kerja kelompoknya. Jadi jangan ketua kelompoknya aja kalau yang di Edlink. Semua anggota kelompoknya mengupload kembali tugas proyeknya untuk mendapatkan nilai. Karena nilai proyek itu 20%, nilai UTS 30%, nilai UAS 50%. Nah, proyek itu termasuk diskusi kelompok dan tugas pra-UTS dan pra-UAS. Nanti yang mengupload di Edlink semua mahasiswa sesuai dengan kelompoknya yang diupload hasil kerja kelompoknya. Ada yang bertanya terkait perencanaan tugas proyek? Itu buat apa sih konsultasinya? Iya konsultasi kan Pak? Konseling. Konseling ya benar. Konselingnya video atau saya serahkan. Kayaknya kuesioner aja ya, maksudnya biar misalkan kuesioner itu Anda tanya, kan lebih kan kita kan menghindari terjadinya kontak fisik ya, karena kondisi pandemi ini ya. Iya Pak. Nah, jadi misalkan sama keluarga nanya, cari aja korespondennya apa ininya, apa namanya subjeknya. 10 Minimal orang. berapa koresponden Pak? 10. 10. Jangan terlalu banyak, kasihan lagi pandemi nanti ketemu. Saya menghindari kontak fisik ya, makanya dibuat aja kuesioner, nanti mereka suruh isi, pakai Google Form aja atau gimana, tolong dong diisi hasilnya seperti apa nih, gitu ya. Paham tidak? Baik Pak, paham Mudah. Pak. Nah, nanti dibuat laporannya, nanti dibuat laporan tugas proyeknya seperti pakai Word ya, dan misalkan ada data, berarti pakai Excel, masukkan di dalam Word-nya, hasilnya, pembahasannya begini, kesimpulannya segini, pendahuluannya berarti ya. kayak buat makalah ya Pak? Iya, betul. Nah, itu tugas proyeknya seperti itu.
Karena saya mendapatkan instruksi dari kampus untuk proyek yang minggu ke-7, konseling penyakitnya pneumonia dan TB yang akan kita bahas minggu depan. Nanti hasil konseling tersebut ditulis sebagai laporan hasil proyek tadi ke Edling sebagai bukti bahwa kalian mengerjakan tugas proyek untuk mendapatkan nilai proyek pra UTS. Dikerjakannya kelompok ya, sesuai kelompok masing-masing. Sesuai kelompok yang materi ini kan, Pak? Betul. Kelompoknya jangan buat lagi, udah ada yang sebelumnya itu kelompoknya. Tapi kalau pas uploadnya sendiri-sendiri ya, sesuai yang dikerjakan kelompoknya. Paham tidak? Karena kemarin ada yang nggak nge-upload. Dia bilang, oh saya pikir ketua kelompok yang upload. Ya kalau yang di Edling mah semua mahasiswa harus upload sebagai bukti bahwa dia mengerjakan, walaupun kerjaannya itu dikerjakan bersama kelompoknya. Ya, jangan sampai nggak ada yang nge-upload ya. Tapi nanti nge-uploadnya nanti di minggu ke-7, pertemuan ke-7, jangan sekarang. Karena belum ada instruksi dari saya untuk tugas proyeknya saya upload di Edling. Kalau sudah ada tugas proyeknya saya upload, baru kalian mengupload tugas tersebut, nanti masuk ke dalam Edling, bisa diperiksa mana yang sudah mengerjakan, mana yang belum kelihatan. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi terkait tugas proyek? Itu pneumonia sama TB apa boleh salah satu? Pneumonia dan TB silakan dipilih. Oh, oke Pak. Ya. Berarti semuanya sama kan ya Pak? Sama. Pokoknya antara penyakit pneumonia ataupun TB, atau pneumonia dan TB, atau TB saja, atau pneumonia saja, silakan. Baik, karena semakin banyak, misalkan pilih 2, itu semakin mudah. Nanti kuesionernya lebih enak. Jumlah pertanyaan kuesionernya unlimited ya, tapi jangan kurang dari 10. Iya, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke. Pak, pemateri boleh tanya soal materinya nggak, Pak? Soalnya saya masih ada satu hal yang masih buat saya bingung. Siapa ini? Sofia, Pak. Halo? Sinyalnya. Sopiana. Iya, Pak. Iya, silakan. Ini Pak, kan pada data terapi, ada hal yang membuat saya bingung kenapa pasien tidak diberikan terapi obat hipertensi, sedangkan pada saat ia masuk itu hipertensinya sudah 200/130 mmHg. Itu kan kalau berdasarkan, kalau sudah sesuai guideline, oke, tapi yang saya bingungkan, kenapa harus seperti itu, padahal tekanan darahnya turun tanpa diberikan obat hipertensi, Pak. Itu yang membuat saya bingung. Oke. Di dalam studi kasusnya ada pemberian obat hipertensi tidak? Ada Pak, tapi pada hari ketiga setelah pasien masuk. Iya, artinya di sini berarti dilakukan observasi dalam penanganan kasusnya. Karena ini kan kasus iskemik ya. Kasus iskemik itu beda penanganannya dengan kasus hemoragik. Yang jelas, observasi ini kan memang tergantung kondisi si pasien. Kita sebagai apoteker tidak turun langsung soalnya ya. Makanya kalau seandainya ada pertanyaan seperti itu wajar. Kenapa pasien dengan kondisi seperti itu tidak diberikan langsung obat antihipertensi? Karena ini kan datanya data sekunder ya, bukan data primer atau kita yang turun langsung ke lapangan. Ini hanya suatu studi kasus yang nantinya kita bisa belajar bersama. Kalau Sopiana tadi nanya seperti itu bagus. Artinya apa? Kita berarti mengetahui bahwa apoteker ini punya masukan-masukan yang terkait dengan kejadian yang dilihat dan penanganan terapi yang diberikan. Di sini mungkin pada saat kejadian waktu itu, ini karena juga bukan pasien yang ada di sini ya, ini kan dokter yang menangani
bisa saja dokter tersebut mempunyai argumentasi lain pada saat penanganan tersebut, tapi selanjutnya diberikan obat-obatan anti hipertensi. Saya tidak tahu yang terjadi pada sebelumnya, kenapa tidak terjadi diberikan obat-obatan tersebut. Itu Sofiana. Terima kasih masukannya, itu bagus juga. Baik Pak, terima kasih. Baik, karena sudah jam segini ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Saya persilakan moderator dan ketua kelompok untuk menutup presentasi minggu ini. Dan hari ini ya, untuk menutup dan kita lanjutkan lagi dengan materi pneumonia dan TB minggu depan oleh kelompok 4. Saya persilakan moderator dan ketua kelompok. Baik, ya terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan untuk kelompok kami untuk memaparkan materi tentang stroke hemorrhagic dan iskemik. Cukup sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.